Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subscribe kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 301 sampai bab 310. Saat wanita itu masuk, Geralt dan semua orang segera tahu siapa pelindung Felicity. Cassandra McGregor, konselor. Meskipun semua orang terkejut, mereka tetap menyambutnya dengan hangat. Ini adalah masalah besar. Mereka hanya mengenal Cassandra sebagai ratu kecantikan dengan standar yang sangat tinggi, dan tidak pernah punya pacar. Siapa yang mengira dia akan melakukan sesuatu dengan orang besar seperti Flynn Lexington? Yang lebih mencengangkan lagi adalah rasa hormat yang tampaknya dimiliki Flynn untuknya. Itu benar-benar membingungkan. Mengenai hubungan Felicity dan Cassandra semuanya dimulai dari malam itu, ketika Geralt menyelamatkan Cassandra dari bar yang baru dibuka itu. Saat itu, dia mengirimnya kembali bersama Flynn. Saat berada di dalam mobil, Cassandra menemukan powerbank milik Geralt yang tertinggal. Dengan itu memberinya kepala, dia perlahan-lahan mulai menyadari bahwa itu mungkin dia di belakang penyelamatannya. Saat dia kembali untuk menyelesaikan masalah ini, dia bertemu dengan Felicity, yang baru saja keluar setelah rekaman terbarunya. Felicity juga terkejut, melihat Cassandra keluar dari Rolls-Royce. Dia bergegas untuk menanyakan apakah ada masalah, dan Cassandra telah memberinya ikhtisar singkat tentang peristiwa baru-baru ini. Dia juga secara halus menyebutkan tentang menjadi orang yang melihat tentang urusan Maybury. Karena ini tentang Geralt, dia kemudian bergegas kembali untuk menanyakan berbagai hal. Yang dia dapatkan hanyalah apa yang telah diatur Flynn dan Geralt sebelumnya, dan itu sudah cukup bagi Cassandra untuk membatalkan masalah itu. Namun, itu bukan akhir dari itu. Beberapa waktu selama seminggu terakhir, Cassandra dan Felicity pergi berbelanja kosmetik. Mereka mengalami masalah ketika beberapa taipan tua yang mabuk berusaha untuk berolahraga bersama mereka. Cassandra yang ketakutan segera menelepon Flynn. Dan Flynn bergegas ke tempat kejadian dengan sekelompok pria untuk menghajar para pembuat onar. Betapa menggetarkan hati Cassandra. Terlebih lagi, itu telah mengumpulkan kekaguman yang baru ditemukan dari Felicity. Rasanya sangat menyenangkan memiliki seseorang yang kuat di pihak Anda. Jadi, ketika kegagalan terakhir ini terjadi hari ini, Felicity jelas telah memanggil Cassandra sesegera mungkin. Begitulah keadaan berakhir seperti ini. Merasakan bahwa Jake mungkin belum menyadari dengan siapa dia berurusan, Flynn mencondongkan tubuh dan membisikkan beberapa hal ke telinganya. Warna terkuras dari wajahnya. Dia akhirnya mengerti wanita ini tidak boleh diganggu oleh orang seperti dia. Cassandra memeriksa Felicity, dan matanya menyipit. Apakah seseorang memukulmu? Dan kamu juga, Blondie? Tanpa sepengetahuan Felicity, Cassandra diam-diam telah berhubungan dengan manusia biasa. Dia berhutang banyak pada Felicity untuk itu. Itu benar, Cassie. Felicity mendengus. Ledakan. Siapapun yang melakukan ini, kau bawa dia kembali. Cassandra melipat tangannya, menamparkan. Bam. Felicity melangkah dan memukul Jake tepat di wajahnya. Kemarahan berkobar di matanya. Tetapi mengingat apa yang baru saja dikatakan Flynn, dia tidak berani mengintip. Adapun Blondie, dia menghancurkan botol bir ke kepala penyerangnya. Rasanya enak. Rasanya enak. Semua mahasiswa itu juga berpikir begitu. Jake juga tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan jika mereka mematahkan rahangnya dan mendorong semua giginya, dia masih harus meminta maaf kepada mereka. Bahkan jika mereka mengolesi kotoran di seluruh bajunya, dia masih harus menjilatnya dan menyebutnya enak. Betapa menyedihkan posisinya saat ini. Puas dengan bagaimana situasi telah diselesaikan, Flynn pergi. Semua yang dia lakukan adalah demi membalas budi dengan Geralt Crawford. Namun dia sama sekali tidak menyadari bahwa Geralt sedang duduk di pojok sana. Konselor, kamu sangat hebat. Semua orang bersorak dengan antusias. Roti panggang dibuat atas namanya. Bahkan Harper Sullivan ikut bergembira. Geralt hampir tidak bisa menghindarinya. Bersulang untuk Cassandra. Dia mengumumkan. Mengangkat gelas. Oh, jadi kamu ada di sini, Geralt. Sepertinya Anda selalu ada di sana setiap kali sesuatu terjadi. Saya tidak melihat Anda sebelumnya di mana Anda berada. Meskipun Cassandra masih kurang memperhatikan Geralt,
Karena kebiasaan yang kuat namun, dia tidak lagi sedingin dulu padanya. Mengingat dia telah membantunya sebelumnya, dengan caranya sendiri. Ahaha, apakah kamu bertanya tentang dia, konselor? Ivene memotong. Dia bersembunyi di sudut itu sepanjang waktu. Ketika Jake masuk ke sini dengan semua anak buahnya, Blondie dan yang lainnya berdiri di depan mereka, tapi Geralt hanya duduk di sana. Astaga, dia lebih tak berdaya dari kita Nona. Sebelumnya, ketika dia menyelinap pergi, dia juga kebetulan melewati tempat Geralt duduk, dan memperhatikannya di sana. Betul sekali. Ngomong-ngomong, apakah Anda benar-benar mengharapkan orang ini membantu dalam perkelahian? Sekarang, aku yakin Geralt akan berdiri bersama semua orang. Hanya saja lututnya terlalu lemah karena takut. Ahahaha. Beberapa gadis terkikik. Suara mereka penuh dengan ejekan. Cassandra menyaksikan Geralt hanya menggelengkan kepalanya dan menghela nafas tak berdaya. Dia menyesap roti panggangnya. Aku akan ke kamar kecil. Dibanjiri hinaan. Tidak ada cara bagi Geralt untuk merespons. Tentu saja, dia tidak membantu sama sekali hari ini. Satu-satunya pilihannya adalah melarikan diri. Hahaha. Dia benar-benar membuat dirinya kesal. Ya ampun. Aku lebih baik mati daripada punya pacar seperti Geralt. Puff. Dan gadis mana yang akan tertarik pada pria seperti dia? Kesal. Felicity mengubah topik pembicaraan. Astaga, sudah cukup tentang pria itu. Oh, benar penasihat. Ketika saya menelepon Anda tadi siang, Anda mengatakan bahwa Anda tidak akan bebas untuk hangout. Apakah Anda memiliki sesuatu yang lain terjadi? Oh, saya punya tugas untuk dijalankan. Barang-barang untuk dibeli dan barang-barang. Jika bukan karena Flynn sendiri juga sibuk, aku akan mengirimnya untuk mengawasi kalian. Sayangnya, masalah itu benar-benar membutuhkan waktu untuk diselesaikan sebenarnya. Setengah dari Mayberry sedang gempar karenanya. Oh, apa yang terjadi? Ketertarikan semua orang terusik. Kenapa aku tidak melihat apapun di berita? Seseorang berseru, jangan bodoh. Itu terlalu besar untuk dibicarakan di depan umum. Flynn juga tidak akan memberitahu saya detail apapun. Tetapi sesuatu tampaknya telah terjadi di Skotow Elementary. Dan melibatkan pemain besar seperti Zack Lille dan Michael Zeke, serta sekelompok pengusaha terkenal lainnya. Mereka telah menutup jalan di luar sekolah, dikelilingi oleh hampir 100 mobil. Tuhanku, tidak mungkin. Semua orang tidak percaya. Sementara itu, Geralt baru saja pergi melalui pintu. Mendengar sedikit ini, dia menggelengkan kepalanya lagi. Dia juga tidak tahu apa itu semua. Beberapa orang yang tidak Anda pedulikan. Tetapi mereka tetap mendapatkan sesuatu yang baik dari Anda. Beberapa orang yang ingin Anda bantu, tetapi malah merugikan. Belum waktunya untuk mengungkapkan statusnya yang sebenarnya. Dan Geralt benar-benar tidak ingin itu menjadi pengetahuan publik dalam hal apapun. Terkadang, ini membuat segalanya agak rumit dan sulit. Tampaknya mulai sekarang, dia harus tetap bersikap rendah hati, dan menghindari hal-hal yang bukan urusannya. Dia hanya memikirkan bisnisnya sendiri, dan menyelesaikan studinya dengan cepat dan tenang. Saat itu, ponselnya berdering. Itu Quetta Smith menelepon. Dia merunduk ke kamar kecil dan menerima telepon. Geralt, apakah kamu sibuk sekarang? Tidak semuanya. Ada apa? Ini Yasmin. Bisik Quetta. Dia bilang dia tidak enak badan lagi. Saya baru saja memeriksa suhu tubuhnya, dia demam tinggi. Dia harus pergi ke rumah sakit. Geralt tahu bahwa baginya untuk memanggilnya secara langsung berarti dia benar-benar membutuhkan bantuannya. Dia mungkin kekurangan uang saat ini. Kalau tidak, dia tidak akan membawa masalah ini kepadanya. Dia harus segera membantu Quetta menemukan pekerjaan yang lebih baik. Daripada memberi seorang pria ikan, lebih baik mengajari pria itu cara memancing. Bukan. Khawatir dengan Yasmin, Geralt tidak berani menunda lagi. Meninggalkan dengan selamat tinggal cepat. Dia pergi untuk menjemput kedua gadis itu ke rumah sakit. Saat itu tengah malam, tetapi yang mengejutkan ada beberapa orang di sini untuk menemui dokter. Sambil memegang Yasmin, Geralt berbaris di belakang mereka. Tepat ketika giliran mereka akan tiba, seorang wanita tiba-tiba melangkah di depannya. Seorang wanita muda tiba-tiba memotong tepat di depan mereka, tanpa sepatah kata pun, menunjukkan sedikit pun rasa hormat kepada orang lain. Geralt tidak dalam mood untuk ini. Nona,
Tidakkah menurutmu ini agak kasar? Wanita itu mengabaikannya. Betul sekali. Guruku bilang kamu tidak bisa memotong antrian. Yasmin berseru dengan cemberut. Bah, wanita itu berbalik dan membentak. Jadi aku memotong di depanmu. Jadi apa? Apa yang dapat Anda lakukan? Semua menggonggong dan tidak menggigit. Orang bisa melihat dia berusia sekitar 21. Dengan kulit yang cerah dan wajah yang cantik dan berpakaian sedemikian rupa sehingga tidak banyak yang bisa dibayangkan. Namun, sikapnya yang kaku hanya membuat Geralt kesal untuk melihatnya. Kau yang menggonggong, di batas kesabarannya. Dia membalas dengan kasar. Apa yang kamu katakan padaku? Tunggu saja di sini, aku akan meminta seseorang untuk memotongmu sesuai ukuran. Menjerit dan mengumpat seolah-olah dia tiba-tiba menjadi gila. Wanita itu ditarik oleh beberapa orang di sekitarnya. Akhirnya, dia pergi dengan gusar. Nah, itu muncul entah dari mana. Setelah melupakannya, Geralt kembali mengantre. Tuan, mungkin Anda tidak seharusnya melakukan itu. Wanita itu sepertinya bermasalah. Seorang perawat muda yang cantik membisikkan ini saat dia mengantar beberapa pasien masuk. Dia ada di sini tadi siang untuk mengunjungi salah satu pasien kami, seseorang yang terkenal, dan dia datang dengan sekeranjang mobil mewah. Saya tidak akan meremehkan pengaruhnya. Anda tahu, cepat masuk dan tidak ada masalah lagi. Jelas, dia yang memulai. Yah, perawat bermaksud baik. Geralt tidak berkomentar lebih jauh. Jangan ribut soal itu. Geralt, Quetta setuju, kami hanya akan membungkusnya di sini dan segera pergi. Jadi Geralt membawa Yasmin ke dokter. Ternyata tidak ada yang mengkhawatirkan, hanya flu biasa dan beberapa obat diresepkan. Quetta tampak lega, dan mereka meninggalkan rumah sakit bersama-sama. Ketika mereka tiba di pintu masuk, mobil-mobil hitam mengilap tiba-tiba menggulung. Satu demi satu, setidaknya selusin total. Sekelompok besar orang berpakaian bagus keluar dan menuju ke dalam. Ketika dia melihat wanita yang muncul dari mobil di tengah, Quetta gemetar ketakutan. Wanita itulah yang memotong antrean sebelumnya, memulai pertengkaran dengan Geralt. Apakah dia benar-benar kembali untuk menimbulkan masalah bagi mereka? Syukurlah mereka berhasil keluar dari sana tepat waktu. Saya baru mendengarnya. Bagaimana Pak Rie? Apakah dia masih di unit perawatan intensif? Seorang pemuda gagah bertanya. Wanita itu mengangguk. Ya, dia menderita patah tulang yang mengerikan di keempat anggota tubuhnya. Dan dia masih di bangsal ICU, tapi untungnya nyawanya tidak dalam bahaya. Ledakan. Siapa yang bisa berada di balik kebiadaban seperti itu? Aku tahu. Itu pasti Mayberry. Hei, jangan bicarakan itu di sini. Pria itu membentaknya, menyebabkan dia menutup mulutnya sendiri. Geralt berlama-lama di dekatnya. Dengan mudah terlihat dari mereka. Mengapa dia melakukan ini? Karena dia mengenali pemuda gagah itu. Wajah yang masih dipukuli karena kegagalan di Emperor Karaoke Bar, tidak lain adalah Jake. Setelah mendengar diskusi mereka tentang Tuan Rie, dia akhirnya melihat gambar itu sekarang. Kemungkinan besar Damien Rie yang hebat itu sendiri. Jadi bajingan itu telah dirawat di rumah sakit ini. Tampaknya semua orang ini termasuk harpi yang mengerikan itu berasal dari Rie Group. Kamar. Kemudian, dalam badai mesin yang bergemuruh, armada lain dari selusin mobil muncul. Orang secara alami akan menganggap mereka bersama Jake dan teman-temannya. Itu tidak semuanya. Lebih banyak mobil terus mengikuti dari belakang. Itu masuk akal. Rie Group, di bawah keluarga Rie, telah lama merambah wilayah Mayberry. Akar mereka mengalir dalam. Mereka adalah sekelompok preman yang ganas. Damien Rie dijamin memiliki pendukung yang kuat. Tidak peduli seberapa keras seseorang mencoba untuk menutupinya. Kejadian sore itu terlalu besar untuk disembunyikan. Berita tentang seluruh kejadian ini, dengan Damien Rie yang cacat, dijamin akan keluar. Pertanyaannya adalah bagaimana Damien sendiri akan memutarnya. Apakah kamu mengenal mereka? Geralt, melihat semua orang kuat berkumpul di luar rumah sakit, Quetta berdiri di sampingnya, merasa cemas. Saya tahu mereka, tapi mereka tidak mengenalku. Geralt tersenyum kecut. Mereka di sini hanya untuk mengunjungi seseorang. Jangan pedulikan itu. Itu membuatku takut. Saya pikir wanita itu telah memanggil sekelompok preman. Quetta menghela napas panjang lega. Setelah melihat mereka untuk terakhir kalinya, Geralt berbalik untuk pergi. Dia mengantar Quetta kembali ke tempatnya.
Zack Lile memiliki beberapa kotoran pada Damien Rie. Jadi yang terakhir mungkin akan ragu untuk menimbulkan masalah lebih lanjut. Dalam perjalanannya, Geralt tak lupa mengangkat soal lain, yakni soal perubahan pekerjaan bagi Quetta. Ngomong-ngomong, Quetta tertarik untuk berganti pekerjaan. Dia bertanya sambil tersenyum. Jika dia mau, dia bisa memilih posisi apapun di Mayberry International. Bukan hal yang mustahil untuk hanya membangun taman kanak-kanak untuknya. Aku juga bermaksud menanyakan hal ini padamu, jawab Quetta. Hari ini, manajer Thornton memberitahu saya bahwa mereka mungkin tertarik untuk berinvestasi di taman kanak-kanak, dan bahkan memberi saya pelatihan di Universitas Sunnydale. Saya akan menghadiri beberapa kuliah psikologi di sana besok. Oh, itu keren. Geralt mengangguk. Terkadang perhatian pria tidak sebanding dengan perhatian wanita. Banyak universitas menyelenggarakan kelas komunitas untuk orang-orang yang sudah bekerja, atau yang tidak pernah mengenyam pendidikan tinggi. Dia sebenarnya memiliki ide yang sama sebelumnya tentang membuat Quetta mendaftar untuk kelas semacam itu, tapi dia tidak pernah menemukan waktu. Nah, ini adalah pergantian peristiwa yang menyenangkan. Sunnydale setara dengan Universitas Mayberry miliknya. Semua orang berkata begitu. Geralt ingin menunjukkan ketulusannya sendiri. Jadi dia berjanji bahwa kapanpun dia bebas, dia akan datang menemuinya di Sunnydale. Setelah mengantarnya, dia akhirnya kembali ke kamarnya pada hampir pukul 10.30. Itu adalah hari yang melelahkan. Dia langsung tertidur. 2 hari berlalu tanpa insiden apapun. Geralt menghabiskan waktu ini belajar dengan tenang di perpustakaan. Liburan musim panas akan segera tiba, tapi sebelum itu, ujian semester. Pada hari yang sama, sekitar pukul 10 pagi, Geralt mencoba pertanyaan model di perpustakaan. Tiba-tiba, aroma manis tercium dari sisinya. Itu adalah bau seorang wanita. Berbalik untuk melihat, Geralt menemukan seorang gadis jangkung duduk di sampingnya. Semua orang tahu bagaimana rasanya di dalam perpustakaan universitas, terutama mahasiswa bintang seperti Geralt. Penelitian dan revisi berlangsung tanpa henti, dan tempat itu penuh sesak. Geralt telah menempati tempat ini sejak pukul 5.30 pagi. Di sana mulai sedikit ramai. Gadis itu tinggi, ramping, dan seperti patung, dengan kulit seputih porselen. Rambut panjangnya tergerai hingga ke pinggang. Dia adalah kecantikan yang tenang dan menawan. Orang dapat mengatakan bahwa itu bukan pilihan pertamanya untuk duduk di sebelah seorang pria, tetapi itu adalah satu-satunya kursi kosong yang tersisa. Ini diperparah oleh bagaimana semua pria telah mengawasinya sejak dia masuk, menyebabkan dia merasa sangat sadar diri. Sementara itu Geralt sepenuhnya asyik dengan studinya, yang memberinya sedikit penangguhan hukuman. Tersipu samar, dia memberinya sedikit anggukan dan senyum, lalu duduk dan membuka bukunya. Mengistirahatkan kepalanya di satu tangan, membalik halaman dengan tangan yang lain. Dia adalah potret yang memesona untuk dilihat. Sialan, bayi itu pergi dan duduk di sana. Ayolah, aku 100 kali lebih tampan dari kotoran itu. Aku tidak bisa menerima ini. Jeritan iri muncul dari para pria setempat. Ahcu, sementara itu, menghirup aroma seorang wanita menimbulkan bersin hebat dari Geralt. Segera menyadari bahwa itu adalah parfumnya sendiri yang salah di sini. Gadis itu menjadi merah padam, dan mulai menggeser kursinya menjauh darinya. Namun bagi Geralt, peristiwa malang ini hanyalah permulaan. Dia menundukkan kepalanya untuk fokus pada pekerjaannya. Menitik, percikan. Tiba-tiba, hidungnya terbakar dan kemudian darah mulai menetes darinya. Menetes ke kertas-kertas di depannya. Dia membutuhkan tisu. Sekarang. Gelisah dengan cemas, dia melihat bahwa gadis itu telah berpaling darinya. Kepalanya diletakkan di atas satu tangan dengan bijaksana. Namun, tangannya yang lain diam-diam mengulurkan sebungkus tisu ke arahnya. Wajahnya mirip dengan pemandangan api, merah menyala. Adapun Geralt, saat itu dia berharap tidak ada yang lebih baik daripada menemukan lubang untuk dijelajahi. Dan mungkin dia akan mati di sana. Geralt tidak bisa tinggal di perpustakaan lebih lama lagi. Menyeka darah dari hidungnya, dia segera melarikan diri dari tempat kejadian. Hidupnya telah berakhir, dia bahkan tidak bisa menahan diri. Pertama, gadis itu baik-baik saja. Apa tubuh? Dia adalah jenis dewi yang bahkan tidak boleh diimpikan oleh pria biasa. Dan wewangian yang dia kenakan, sangat memabukkan.
hidungnya telah terangsang. Mendesah. Keindahan kaliber itu kemungkinan besar berasal dari latar belakang yang kaya. Pria biasa macam apa yang bisa menarik perhatiannya? Tahan, bukankah dia sendiri adalah orang kaya? Gan, bagaimana dia terus melupakan ini? Geralt menggelengkan kepalanya dengan masam. Dia mencoba mengintip ke perpustakaan melalui jendela tetapi karena suatu kebetulan yang aneh, gadis itu menoleh, dan saat ini sedang melihat keluar jendela yang sama. Dia memperhatikannya dengan rasa ingin tahu. Mata mereka bertemu lalu dia buru-buru mengalihkan pandangannya. Geralt memutuskan untuk tidak terus menatapnya. Dengan sedikit rasa bersalah, dia ingat bahwa dia memiliki Mila. Sekarang, dia seharusnya tidak melirik cewek lain seperti ini. Bagaimanapun, akan selalu ada gadis cantik di tikungan berikutnya. Dia tidak bisa jatuh cinta pada mereka masing-masing. Itu bukan cara Geralt Crawford, tidak. Berjuang untuk menekan gelombang pasang hatinya. Dia menyadari bahwa dia tidak akan bisa berkonsentrasi pada revisinya seperti ini. Saat itu hampir tengah hari. Dia berkencan dengan Quetta untuk menemuinya untuk makan siang di Universitas Sunnydale, tempat dia mengambil kursus profesional beberapa hari terakhir. Dia belum pergi menemuinya di sana. Dia berkendara ke Sunnydale yang, seperti Universitas Maybury, terletak di distrik Universitas Maybury, bukti lebih lanjut dari prestise yang setara. Untungnya, ini berarti kedua kampus tidak terletak terlalu jauh. Dia membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk sampai ke sana. Geralt, setelah menerima teleponnya, Quetta sudah menunggu di gerbang. Mereka bertukar beberapa basa-basi setelah bertemu satu sama lain lagi. Masuk. Ayo makan. Geralt memberinya senyuman. Tidak perlu untuk itu. Geralt, biarkan itu menjadi suguhan saya hari ini. Quetta tiba-tiba menjawab, dengan aura misteri. Kenapa ini? Tiba-tiba. Yah, hari ini ulang tahunku. Kau tahu. Suara Quetta menjadi bisikan. Dulu saya tidak punya teman atau keluarga, tidak ada yang merayakan ulang tahun saya. Sekarang aku memilikimu. Anda telah membantu saya dengan begitu banyak. Ini yang paling tidak bisa saya lakukan untuk Anda. Hanya saja, Geralt. Apakah kafetaria tidak apa-apa denganmu? Pada akhirnya, Geralt Crawford adalah pewaris muda yang kaya. Meskipun Quetta sudah tahu dia tidak akan membuat keributan tentang ini, dia merasa harus bertanya. Geralt menggaruk kepalanya. Sekarang aku mengerti mengapa kamu menelepon untuk mengajakku kencan kemarin. Jadi hari ini adalah hari ulang tahunmu. Anda seharusnya mengatakan sesuatu, saya bahkan belum menyiapkan hadiah. Aku tidak membutuhkannya, hanya berbagi makanan denganku. Karena Quetta mengatakannya seperti itu, tidak ada lagi yang bisa ditambahkan Geralt. Tetap saja, ini adalah hari ulang tahunnya, dia tidak bisa benar-benar mengizinkannya untuk membayar hari ini. Karena itu, Geralt malah memilih pergi ke Surati, sebuah restoran bergaya barat di kampus Sunnydale. Dulu ketika dia biasa berlari dengan Aiden Baker dan teman-temannya, dia sering mendengar tentang orang-orang yang menghabiskan banyak uang tentang tempat ini. Itu adalah tempat yang cukup bagus, cukup mahal, tentu saja. Tetapi karena Geralt telah meminta untuk datang ke sini, Quetta tidak keberatan, dan mengikutinya ke dalam. Simfoni klasik menyambut mereka. Pada jam seperti ini, sudah ada beberapa pelanggan di dalam, semua anak-anak berpakaian bagus dari keluarga menggulung adonan. Quetta dan Geralt masuk, berpakaian sederhana. Pemandangan mereka menimbulkan cemberut menghina dari banyak wanita di restoran. Bukankah itu Quetta Smith? Dia datang ke sini, ke Surati. Selanjutnya, sekelompok 4 atau 5 perempuan dan laki-laki masuk juga. Saat mereka berjalan melewati meja tempat Geralt dan Quetta duduk, beberapa dari mereka berhenti untuk menatap Quetta dengan heran. Sebuah percikan main-main melintas melalui mata itu. Linda, oh, hei, semuanya. Wajah Quetta tersipu saat menyapa mereka, meletakkan makanannya dan menggenggam gaunnya dengan gugup. Linda didandani dengan rapi dan mengenakan gaun hitam kecil yang hanya menutupi peasterisennya. Teman-teman wanitanya mengenakan busana yang agak bersifat cabul, sementara para pria memiliki tindikan yang menunjukkan status sosial mereka yang cukup besar. Seharusnya adil untuk berasumsi bahwa ini adalah teman sekelas Quetta. Mereka juga memiliki kursus pelatihan guru di Universitas Geralt. Anda mendapatkan segala macam di sana. Beberapa anak nakal kaya yang gagal memenuhi syarat untuk kursus lain. Beberapa adalah pengusaha kecil.
Beberapa kaku bekerja biasa. Anak-anak nakal kaya menghadiri kelas terutama untuk mengambil anak ayam. Hal-hal muda yang cantik di sana berharap untuk menemukan ayah gula. Sisanya seperti Quetta benar-benar di sini untuk mempelajari sesuatu. Hahaha, pasti kamu tidak mampu membeli tempat ini. Quetta Linda memeluk bahunya, menyeringai ke arah Quetta dengan gembira. Jelas, merendahkan Quetta seperti ini membuat Linda merasa dia benar-benar seseorang. Terutama karena ketika kelas pertama dimulai 2 hari yang lalu, salah satu anak laki-laki kaya telah mengangkat topik di kelas tentang siapa gadis tercantik di antara teman sekelas mereka. Pada awalnya, Linda mendukung semuanya, tetapi kemudian, setelah pemungutan suara dilakukan, pemenangnya adalah Quetta. Ada undangan bercanda baginya untuk tampil di depan dan menyampaikan pidato penerimaan untuk kehormatan ini. Tetapi Quetta sejauh ini tidak memperhatikan cemoohan mereka dan upaya mereka untuk mengobrol dengannya. Namun, ini hanya semakin memusuhi Linda yang kompetitif, yang tidak pernah kalah dari siapapun dalam hal penampilan. Lagi pula, bukankah dikatakan bahwa kekejaman terbesar yang dilakukan pada seorang wanita adalah menyebut wanita lain lebih cantik darinya? Bahkan jika mereka mengakuinya dengan lantang, itu masih merupakan hal yang menyayat hati. Jadi itu untuk Linda, dan untuk membuat keadaan menjadi lebih buruk, dia kalah dari gelandangan yang tidak punya uang. Ini hari ulang tahunku hari ini dan aku mentraktir seorang teman untuk makan siang. Quetta tidak menyadari permusuhan Linda terhadapnya, jadi dia hanya menawarkan jawaban sederhana dan tidak lebih. Astaga, apakah ini suguhanmu? Aku kira orang ini pacarmu. Kalau begitu, salah satu gadis lainnya bergabung. Ahahaha. Seseorang harus mengatakannya. Kalian berdua adalah pasangan yang sempurna. Lihat apa yang kalian berdua kenakan. Berhenti merajuk. Kalian berdua. Itu hanya beberapa steak dan jus buah. Salah satu pria yang bersama mereka menunjukkan. Menggelengkan kepalanya. Ini hari ulang tahun kecantikan kelas kami Quetta hari ini. Biarkan dia menikmati dirinya sendiri. Berhentilah membuat keributan. Kecantikan kelas. Katanya, Linda tidak bisa membiarkan itu berlalu. Tapi lihat, kalian, mereka hanya memiliki minimal di sini. Seseorang merayakan ulang tahunnya. Tapi aku yakin mereka bahkan tidak mampu membeli kue. Melihat mereka berdua, kurasa dia harus menghabiskan seluruh tabungan hidupnya hanya untuk berada di sini. Gahahaha, yah, aku tidak akan mengganggumu lebih jauh. Tidak heran jika tetangga Quetta membicarakan tentang bagaimana dia tidak pernah makan malam dan bahkan untuk makan siang. Dia hanya memiliki 1 mangkuk nasi putih. Di sini saya pikir dia hanya memperhatikan sosoknya. Tetapi saya kira dia tidak punya banyak uang untuk makan. Setelah mengucapkan bagiannya untuk saat ini, Linda mendengus, melipat tangannya, dan berjalan pergi. Kita pergi sekarang. Anda tidak akan mendapat masalah lagi dari kami. Bagaimanapun, kita masih harus menemani Finn ke pesta ulang tahun Nona Liara sesudahnya. Benar kan, Finn? Linda membuat pertunjukan berpegangan pada lengan seorang pria muda dan akhirnya pergi. Setelah dipermalukan seperti itu, Quetta menundukkan kepalanya dan diam. Dia tidak makan 1 gigitan lagi. Sesaat kemudian, Geralt melihat air mata panas mengalir di pipinya. Maafkan aku, Geralt, aku juga telah mempermalukanmu. Quetta menangis. Aku seharusnya tidak datang ke sini, ke tempat seperti ini. Itu adalah hari ulang tahunnya hari ini dan dia menghabiskannya dengan satu-satunya temannya di dunia. Bahkan perasaan Quetta akan terluka oleh ejekan seperti itu. Tidak ada yang mengerti perasaannya lebih baik daripada Geralt. Dia juga pernah miskin. Setiap kali harga dirinya diinjak-injak seperti itu, rasanya seperti ditikam tepat di jantungnya. Ketika Quetta diserang oleh gadis-gadis itu, Geralt ingin membalas. Tetapi jika dia melakukan itu, berapa banyak lagi Quetta yang akan menderita di kelas bersama mereka sejak saat itu. Lagi pula, dia tidak benar-benar mengerti apa yang terjadi sampai akhir. Tepat ketika mereka berjalan pergi, dan Geralt tidak bisa mengejar mereka dan memberi mereka 5 di wajah. Kan? Jangan pedulikan itu, hari akan berakhir sebelum kamu menyadarinya. Geralt menghiburnya. Apa yang harus kamu lakukan sekarang adalah bekerja keras dalam studimu. Dia bertanya-tanya apakah dia harus meminta Aiden untuk membantu menjaganya di sini.
Kueta mengangguk penuh semangat. Tunggu di sini untukku. Aku harus pergi mendapatkan sesuatu. Aku akan segera kembali. Geralt memberitahunya sambil tersenyum. Lalu menyelinap keluar. Dia akan mengambilkan kue untuknya. Sebelumnya, dia memesan secara online dengan toko makanan penutup di kampus. Di luar, dia bertemu dua lusin pria dan wanita muda berkerumun di sekitar seorang gadis dengan kacamata hitam. Mereka semua masuk ke dalam bersama-sama dan semua orang mengenakan mode terbaru. Geralt tidak tertarik pada mereka. Mungkin dia pernah mendengar gadis Linda menyebutkan sesuatu tentang ulang tahun seseorang. Itu mungkin dia. Kalau begitu, masa bodoh. Geralt menemukan toko makanan penutup, yang tidak jauh dari Surati. Dia butuh 15 menit lagi untuk mengamankan kue dan kemudian dia kembali. Sekarang ada kerumunan besar siswa di luar restoran. Mereka mengintip melalui pintu masuk. Bahkan ada yang mengambil gambar di ponsel mereka. Sesuatu pasti telah terjadi. Panas Bemen. Kurasa gadis itu pasti membuat Nona Liara kesal. Sungguh. Sekarang, dari semua orang untuk berkelahi. Beruntung hari ini ulang tahun Nona Liara dan dia tidak ingin terlalu mempermasalahkannya kalau tidak, gadis itu akan tamat. Tapi apa sebenarnya yang dia lakukan salah? Sepertinya ada dendam lama dari sebelumnya. Sedih, dia cukup cantik. Ini akan menjadi tragis. Para penonton semua dalam diskusi panas tentang masalah ini. Mengabaikan yang lainnya. Geralt menerobos kerumunan. Dan mendapat kejutan besar. Beberapa gadis menarik rambut Kueta dan menahannya di lantai. Seorang wanita duduk dengan angkuh di depannya. Satu kaki disilangkan di atas yang lain. Wajah Kueta merah dan mentah. Seolah-olah dia telah dipukul. Biarkan dia pergi, Geralt meraung. Menyerang. Dia mendorong gadis-gadis di sekitar Kueta. Jadi itu benar-benar kalian berdua. Wanita yang bertanggung jawab di sini bangkit. Aku sudah mencari tinggi dan rendah tanpa hasil. Tetapi pada akhirnya kamu datang kepadaku sendiri. Sekarang setelah dia membuka mulutnya untuk berbicara, Geralt akhirnya ingat siapa dia. Itu adalah wanita yang bertengkar dengannya. Malam itu di rumah sakit. Dia memiliki koneksi ke Damien Rie. Dia tidak langsung mengenalinya karena dia dibuat dengan gaya yang berbeda hari ini. Baik, mengapa ini harus sampai pada kekerasan? Geralt berteriak marah. Kekerasan, katamu. Anda beruntung Anda lolos dari rumah sakit ketika Anda melakukannya. Izinkan saya memberitahu Anda. Jika tidak, Anda akan dirawat di sana malam itu. Wanita muda itu terkekeh. Aku sudah mencari kalian berdua jadi aku bisa membalas dendam. Betapa baiknya kamu mengizinkanku untuk menemukanmu di sini sebagai gantinya. Nona Liara, apakah ini bajingan yang mengganggumu terakhir kali? Hanya beberapa pecundang. Dan di sini saya pikir itu mungkin seseorang yang istimewa dan itulah mengapa kami tidak dapat melacak mereka. Anda pasti lelah hidup. Ya, mencoba memulai sesuatu dengan Nona Liara kita. Beberapa pria berpose penuh harap untuk persetujuan Liara. Nona Liara, saya tahu mereka berdua. Gadis itu adalah salah satu teman sekelasku. Namanya Kueta Smith. Pria itu sepertinya pacarnya. Linda akhirnya mengerti apa yang terjadi di sini. Suatu saat mereka menyambut Nona Liara. Dan selanjutnya, dia menunjuk ke Kueta dan berteriak meminta seseorang untuk menangkapnya. Dan kemudian, Nona Liara menamparkan wajah Kueta. Jadi, Kueta cukup bodoh untuk memancing kemarahan Nona Liara. Selain dirinya dengan kegembiraan, Linda bergegas untuk menceritakan duo yang menyinggung itu. Liara adalah selebritas besar di Universitas Sunnydale. Dengan Rie Group di belakangnya dan semuanya. Dia adalah salah satu permaisuri kampus, angkuh dan melarang. Tidak ada yang berani melewatinya. Faktanya, masalah reputasi memainkan peran utama mengapa Liara menyimpan dendam terhadap mereka. Malam itu, dia berencana untuk mengadakan pertunjukan besar di depan anak buah pamannya. Itulah mengapa dia muncul tiba-tiba, bertujuan untuk menjadi yang pertama di tempat kejadian untuk mengambil alih segalanya. Sebaliknya, dia berpapasan dengan orang bodoh yang tidak mengizinkannya untuk memotong antrean. Sialan dia pantas mendapatkan nasib terburuk yang bisa dibayangkan. Dia adalah Nona Liara yang terkenal. Jika bukan demi penampilan, apakah dia akan repot-repot mengantre? Apa lelucon? Intinya adalah bahwa dia sangat marah atas seluruh perselingkuhan. Dia berhasil menyimpannya pada saat itu, sampai mereka selesai mengunjungi Paman Damien.
Kemudian, dia memanggil pasukan kecil pria untuk memburu Geralt, tetapi dia lolos dari jaring. Namun, sungguh kebetulan yang indah ini. Hei, tangkap orang itu juga. Liara memekik girang. Ahahaha, ini adalah hadiah ulang tahun terbaik yang mungkin bisa saya terima. Saya akan menikmati ini sepenuhnya. Segera, Geralt ditembaki oleh segerombolan pria. Dia tidak menyangka gadis itu menjadi murid di Sunnydale. Liara, daging sapimu bersamaku. Dia tidak ada hubungannya dengan ini, biarkan dia pergi. Ditahan dan tidak dapat melarikan diri. Geralt tahu bahwa waktunya telah tiba. Tapi bagaimana dengan Quetta? Dia benar-benar tidak bersalah. Hahaha, jadi inilah cinta sejati. Tetapi semakin Anda memohon saya untuk melepaskannya, semakin saya ingin menghukumnya juga. Saya akan membuat contoh dari kalian berdua. Anda di sana, beri mereka masing-masing tamparan tajam di wajah. Dan Anda, mulai streaming langsung ini. Pastikan semua orang tahu apa yang terjadi pada mereka yang melewati Nona Liara. Perintah terakhir ini diarahkan ke Linda dan disertai dengan seringai lebar. Penunjukan ini menyebabkan Linda menjadi sombong. Tujuan utamanya di universitas adalah untuk menangkap ikan besar dan mencari teman yang kuat. Begitulah cara dia maju dalam hidup. Tiba-tiba, dia sudah sedekat ini dengan Nona Liara. Sambil menyeringai jahat, dia pindah untuk berdiri di depan Geralt dan Quetta. Kamu mendengarnya sendiri, aku melakukan ini atas perintah Nona Liara. Salahkan dirimu sendiri karena tidak tahu tempatmu. Seperti semut yang menerjang langit. Hahaha. Memukul. Dia menjatuhkan hukuman pada Geralt dan Quetta seperti yang diperintahkan. Cukup banyak siswa yang streaming adegan ini di ponsel mereka. Secara alami, banyak dari mereka telah melakukannya sejak awal. Astaga, Elena. Lihat ini. Nona Liara sedang melakukan eksekusi publik di restoran Surati. Siapa orang sial yang mencelakakannya? LMA, di asrama perempuan di suatu tempat. Seseorang mengumumkan kilasan berita ini. Astaga, dia bahkan ditunjuk sebagai kepala sekolah wanita profesional. Sungguh ratu drama. Seru gadis lain. Elena, ayo turun sekarang dan lihat sendiri. Aku tidak pergi, atau begitulah katanya. Tapi Elena tetap melihat ke video itu sebelum berbalik lagi tanpa minat. Dan menjatuhkan diri di tempat tidur untuk terus menggunakan teleponnya. Beberapa saat berlalu. Dan kemudian, apa-apaan? Elena baru saja akan tidur siang. Tetapi sekarang dia terjaga. Dia menyambar ponselnya untuk melihat lebih dekat. Dan jantungnya melompat-lompat antara kegembiraan dan alarm. Masih mengenakan piyama, dia berlari ke kafetaria. Joy. Karena pria yang ada di pikirannya entah bagaimana muncul di kampusnya. Alarm. Karena, Tuhan yang baik, apakah Geralt Crawford dilecehkan di streaming langsung? Sementara itu, di klub pertarungan Universitas Sunnydale, itu adalah organisasi besar, dibuat atas kemauan anak kaya atau lainnya, yang berlangsung di sudut tertentu kampus. Klub ini memiliki banyak anggota, total lebih dari 300 orang. Saat ini, di ring pertempuran, ya, luar biasa. Salah satu petarung baru saja merobohkan lawannya dengan teknik yang ahli. Penonton bertepuk tangan meriah. Air. Petarung itu mengangkat bahunya saat dia berjalan keluar. Dan segera disambut oleh seorang murid. Yang membuka tutup botol air dan memberikannya kepadanya. Setelah beberapa suap air ditelan, sisa botol terlempar ke samping. Wah, kamu luar biasa. Keren abis. Beberapa barang muda yang cantik. Telepon di tangan. Terjun ke pelukannya dengan senyum yang menyenangkan. Keren, katamu. Pria itu mendengus. Kamu pikir aku tidak memperhatikan bagaimana kalian menatap ponselmu sepanjang waktu? Sesuatu yang menarik di sana. Lebih menarik daripada pertarunganku. Tihi, kami sedang melihat Liara mengacaukan seseorang. Coba lihat, dia sedang memberi pelajaran kepada gelandangan yang sial. Gadis-gadis itu menunjukkan kepadanya streaming langsung yang sedang berlangsung. Astaga. Crawford, petarung itu menegang, dan menyingkirkan gadis-gadis yang menjilat itu. Ada apa? Aidan, mereka merajuk. Cepat, tangkap teman-temanku. Suruh mereka lari ke Surati. Petarung itu tidak lain adalah Aidan Baker. Mendengar perintahnya, para murid yang berkumpul bergegas menuju restoran Surati tanpa penundaan. Bahkan teman dekat Aidan, Yancy Zimmerman, dipanggil. Di restoran Surati, Linda baru saja memberikan tamparan ketiganya ke wajah Geralt.
Huho, kau berani main-main dengan Nona Liara. Aku akan menendang pantatmu. Dengan setiap momen yang berlalu, dia semakin menikmati ini. Saat dia mengangkat tangannya untuk serangan keempat, seseorang berteriak, "Astaga! Aiden Baker dan anak buahnya ada di sini." Banyak sekali pria. Kerumunan di pintu masuk restoran langsung tersebar luas. Beberapa ratus orang menagih dengan cara ini. "Yo, Aiden datang juga. Heh, itu manis dari dia. Jadi dia mendengar tentang apa yang saya lakukan di sini dan datang untuk membantu." Liara berdiri untuk menyambutnya. Itu sedikit kesopanan di pihaknya. Meskipun Liara sendiri bukan salah satu bawahan Aiden, dia tetap mengakui pengaruhnya yang luar biasa dalam Sunnydale. Mereka biasanya bergaul dengan baik satu sama lain. Namun, ketika Aiden mencapai mereka dan Liara menyambut kedatangannya, dia malah mendengarnya berteriak, "Sialan, hajar mereka, kalahkan semua orang di sini ke tanah." Dengan teriakan, para pejuangnya menyerbu masuk. Orang-orang yang menahan tawanan Geralt langsung pingsan. Bahkan perabotannya hancur berkeping-keping. Dan untuk rombongan pribadi Liara, tidak ada satu orang pun yang terhindar dari kekerasan ini. Liara hampir gila, menatap dengan mata terbelalak pemandangan di depannya. "Apa nama surga, Aiden? Apakah kamu kehilangan akal sehat? Ini aku, Liara, beraninya kau menyerang orang-orangku." Aiden berbaris dan menamparkan Liara dengan keras. "Apa, kamu bodoh luas? Aku akan membuatmu membayar untuk ini." Kemudian dia bergegas ke sisi Geralt. Geralt, kau baik-baik saja?" Sekarang, Aiden basah kuyup oleh keringat dingin. Geralt mengusap pipinya yang sakit. Kemarahannya akan menjadi legendaris. Jika Aiden tidak datang untuk menyelamatkannya, apa yang mungkin dilakukan orang banyak ini padanya? Syukurlah dia diselamatkan tepat waktu. "Geralt, wanita yang telah memukulmu ini, apa yang ingin kami lakukan padanya?" Sambil memegang segenggam rambut Linda, Yancy menyeret calon algojo ke hadapannya. Dia berada di ujung histeria. Yancy Zimmerman adalah tokoh agung di kampus ini dan Aiden Baker terlebih lagi. Dan mereka datang ke sini dengan pasukan yang benar-benar untuk menyelamatkan orang Geralt ini. Apa hubungannya di sini? Terlebih lagi, mereka benar-benar menerima perintah darinya. "Apa yang kamu tunggu? Saya ingin isiannya dipukul keluar darinya." Aiden meraung. Yancy menyeret Linda pergi dan menggonggong agar orang-orang mulai memukulinya. "Kau benar-benar menggonggong gila, Aiden Baker. Apakah kamu benar-benar akan menjadikanku musuh demi dua orang bukan siapa-siapa ini?" Pergantian peristiwa ini terjadi terlalu tiba-tiba bagi Liara untuk memahaminya. "Aiden, beraninya dia memperlakukannya seperti ini." "Hah?" Aiden menyeringai dingin. "Itu benar dan apa yang bisa kamu lakukan? Kamu hanyalah pelacur lain di bawah Rie Group. Tidak mungkin. Anda berani menghina saya, memukul." Penghinaan berubah menjadi kemarahan. Liara menerjang ke depan untuk menyerang Aiden, hanya untuk dijatuhkan kembali ke tanah dengan tamparan keras lainnya. Darah menetes dari sudut mulutnya. Sekarang, Liara tidak bisa memahaminya sama sekali. Apakah Aiden menggunakan obat-obatan atau semacamnya? Tapi yang terburuk adalah cara semua orang mengawasinya sekarang. Seolah-olah mereka tidak bisa mempercayai mata mereka sendiri. Dan Aiden bahkan belum selesai dengannya. Pada saat itu, ponsel Liara berdering. Penelepon itu diidentifikasi sebagai Kapten. Matanya berbinar dan dia langsung menerima panggilan itu. "Kapten, aku butuh bantuanmu. Cepat, atau bosmu tidak akan pernah melihatku lagi." Dia menangis di telepon. Kapten berbicara tanpa emosi. "Ya, Nona Liara. Seseorang sudah menelepon saya. Bisakah Anda memberikan telepon itu kepada Tuan Baker? Dia akan melakukannya." Liara mengalihkan panggilan ke speakerphone, agar semua orang bisa mendengarnya. "Halo, Tuan Baker, pasti ada kesalahpahaman yang terjadi di sini." Kapten memanggil. "Saya yakin Anda sangat menyadari wanita siapa Nona Liara itu. Saya tidak peduli seberapa dekat dia dengan William Rie. Bahkan jika dia adalah mainan pribadi Henry Rie, itu tetap tidak akan menghentikanku sekarang." "Apa lelucon?" Aiden tahu betul siapa saudara perempuan Geralt Jessica Crawford dan seluruh keluarganya memiliki kekuasaan yang tak terkira. Bahkan tidak ada pertanyaan tentang pihak mana yang harus diambil. Begini jika Madam Jessica menggantikannya di sini, akan ada lebih dari sekadar pemukulan. "Baiklah,
Saya bisa melihat Anda orang Maybury sama sekali tidak menghargai Rie Group. Tuan Baker, tidak ada yang akan menyangkal pengaruh Maybury, tetapi Anda baru sekitar belasan tahun. Mengapa kamu tidak pulang dan bertanya kepada ayahmu berapa lama Rie Group telah melakukan sesuatu? Kapten meludahkan setiap kata sekarang. Menyerang wanita Tuan Rie seperti ini tidak berbeda dengan menyerang Tuan Rie sendiri. Liara bisa merasakan keberaniannya kembali. Biar ku beritahu. Aiden Baker, pacarku tak lain adalah William Rie sendiri. Dia kembali ke pedesaan akhir-akhir ini. Dan ketika dia mengetahui apa yang terjadi padaku. Orang-orang Maybury-mu punya pengaruh. Tentu saja. Tapi kau masih mencoba bergaul dengan keluarga Rie, bukan? Ayahmu di bawah Zack Lile. Dan bahkan jika Tuan Lile melindungimu, itu tetap harus untuk alasan yang bagus, bukan? Aiden Baker tidak terkalahkan. Ada hal-hal yang melampaui kepalanya sendiri. Dalam hal ini, dia menoleh ke Geralt. Jika Geralt memerintahkan serangan untuk dilanjutkan, tidak akan ada keraguan dan tidak ada yang perlu ditakuti. Tapi Geralt tetap diam. Rupanya, salah satu bawahan Aiden telah memberinya taser. Dia berjalan dan menempelkan Liara dengannya. Pertengkaran. Seluruh tubuh Liara menegang dan kemudian dia jatuh ke lantai, kejang-kejang. Dengan beberapa hal, seseorang harus bertahan, mundur selangkah, dan melihat gambaran yang lebih besar. Tetapi ketika dia mulai berbicara tentang bagaimana Rie Group akan mendapatkannya kembali, Geralt kehilangan kesabaran. Sungguh, tidak ada jalan keluar dari beberapa permusuhan. Terakhir kali, dia hampir dilumpuhkan oleh Damien Rie. Sejujurnya, dia masih belum melupakan kejadian itu. Dan kemudian hari ini, gadis Liara ini telah mempermalukannya. Jika Geralt menahan amarahnya lebih lama lagi, itu mungkin akan membunuhnya. Semuanya dimulai dengan Damien Rie dan sekarang dia harus menyelesaikan skor dengan Rie Group. Ini sudah cukup untuk saat ini. Dan tidak ada harapan untuk melanjutkan makan siang. Jadi Geralt membawa Quetta dan pergi bersama yang lain. Keheningan khusyuk jatuh di atas kerumunan yang melihat. Ya ampun, nama pria itu Geralt, bukan? Dia tampak seperti pecundang total, tapi ternyata dia benar-benar brengsek. Bahkan Aiden Baker siap siaga. Ya, ini sangat menyedihkan. Saya pernah mendengar bahwa Yancy Zimmerman juga sangat kaya, tetapi dia tampak siap untuk menyerahkan nyawanya untuk gelandangan Geralt itu. Apakah kalian keterbelakangan, masih memanggilnya nama? Tidakkah kamu mengerti? Siapa namanya lagi? Crawford, kurasa. Oh sial, mungkinkah dia? Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.